Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizatul Rahmah, NIM E 2019-1033. Saya dari kelas Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan memberikan tanggapan kepada video yang sudah dosen saya berikan, yaitu tentang perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor yaitu perekonomian terbuka, di mana di situ ada rumah tangga, rumah produksi, negara, dan ada luar negeri. Maka kita akan memahami ekonomi terbuka lebih rinci. Apa sih ekonomi terbuka? Nah, ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian terbuka dengan ikut dalam perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Berikut adalah konsekuensi dari perekonomian terbuka dari segi ekonomi makro. Nah, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian. Pengertian ketiga yaitu permintaan agregat di pasar barang, jumlah uang yang beredar dari pasar barang, harga barang atau jasa. Nah, faktor-faktor penentu ekspor. Yang pertama, apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan merasa tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Nah, maksudnya di sini, jika barang tersebut sangat diperlukan negara lain, maka kita harus mengekspor barang tersebut. Yang kedua, mutu barang. Yang ketiga, cita rasa luar negeri terhadap barang yang diekspor. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara, atau adapun faktor penentu impor, yakni yang pertama, tingkat pendapatan negara. Nah, dari sini jika kita mengimpor barang ke luar negeri, maka pendapatan yang diperoleh negara tersebut akan bertambah. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Nah, di sini kan di dalam negara akan terjadi inflasi, maka kita harus mengimpor barang tersebut agar di negara kita ini tidak ada inflasi lagi. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Nah, contohnya seperti Indonesia misalnya membuat suatu barang atau memproduksi barang. Nah, jika kita sudah pandai dalam membuat suatu barang, maka kita akan bisa mengimpor barang tersebut ke negara lain. Yang keempat, cita rasa konsumen. Nah, maksudnya di sini agar barang atau produk kita dikenal oleh banyak negara dan negara tersebut dapat mencicipi atau merasakan produksi atau produk yang kita buat sendiri. Nah, menurut Manan, Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi sudah melakukan ekspor atau impor di antara Suriah dan Yaman. Begitupun para sahabat melakukan ekspor impor. Jadi, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan, kepercayaan, dan ketulusan, dan sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Nah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.